Hai, halo, selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke channel saya dan menonton video ini. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kapur dolomit untuk tanaman. Bisa saya katakan kapur dolomit ini adalah unsur yang paling pertama harus ada sebelum memulai pertanian atau berkebun. Karena dibanding pupuk, pupuk itu sifatnya hanya pelengkap. Lalu dibanding dengan media tanam pun mau ditambah sekam, mau ditambah kotoran hewan atau yang lain pun itu sebenarnya masih sifatnya tambahan. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah medianya. Media di sini maksudnya adalah tanahnya. Karena tanah dia adalah tempat tinggal tanaman. Media tanaman berupa aram, sekam, serbuk gergaji ataupun pupuk kandang itu sifatnya hanya penggembur dan penyubur. Penyubur ini dia tidak akan bekerja optimal, tidak bekerja ideal jika kondisi pH dalam tanahnya tidak seimbang atau tidak netral. Pernah sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya bahwa kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dia akan lebih betah kalau kondisi tanahnya ideal atau pH tanahnya netral. Nah, dari situ kita bisa simpulkan betapa pentingnya kapur dolomit untuk media tanam Anda. Nah, saking pentingnya kapur dolomit untuk meningkatkan pH, ada yang menyebutkan kalau perbaikan pH tanah bisa dikatakan dapat menyelesaikan 50% dari masalah kesuburan tanah. Wow. Sebab ada 3 sisi negatif kalau tanah Anda asam atau tidak ideal ya. Pertama, unsur hara makro tidak tersedia dalam jumlah yang banyak seperti yang saya singgung tadi. Nggak betah dia si unsur makronya, NPK-nya. Lalu kedua, unsur hara mikro yang justru merugikan beracun jumlahnya malah berlebih. Dan ketiga, dia juga bisa malah menghambat perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Lalu sebaliknya, kapur dolomit juga selain meningkatkan pH tanah, dia juga bisa memperbanyak unsur hara dalam tanah kan, lebih betah tadi. Lalu menetralisir tanah dari senyawa beracun, lalu menambah populasi mikroorganisme ya, merangsang pertumbuhan akar, menghijaukan tanaman juga kan. Lalu menaikkan produktivitas dan kualitas panen. Nah, ini berhubungan dari komposisi atau kandungan yang ada di dalam kapur dolomit, yaitu kalsium dan magnesium. Di mana kalsium dia bisa mencegah kerontokan, sementara magnesium dia bisa membuat buah besar-besar dan rasanya pun manis. Nah, bagi Anda yang petani jeruk, kalau buahnya pengen manis-manis, coba deh dikasih tambahan pupuk yang mengandung unsur magnesium. Atau bisa juga ambil dari kapur dolomit ini. Lalu sekarang tentang cara aplikasi dan kapan waktu penggunaan kapur dolomit ini. Pertama, untuk skala besar misalkan di pesawahan atau perkebunan sayur, Anda bisa tebar langsung di tanah secara merata. Didiamin aja selama 2 minggu. Setelah 2 minggu bisa diaduk-aduk, digemburkan, dicangkul-cangkul, dan mulai dilakukan penanaman bibit. Anda juga bisa tabur si kapur dolomit pada lubang tanaman. Ambil aja satu kepalan tangan, lalu ditabur dalam 2 lubang untuk dosisnya ya. Lalu setelah itu bisa ditutup lubang tersebut atau dicampur dengan media tanam atau media pupuk kandang. Lalu bisa juga dikocor. Nah, untuk pengocoran ini dosisnya Anda bisa gunakan 2 gelas minum biasa, 2 gelas kapur dolomit dicampur ke 10 liter air. Nanti satu lubang tanaman dia bisa dikocor sebanyak 1 gelas. Cara lain juga Anda bisa campur dengan pupuk ZA ya atau Zoazil Furramoniac. Nah, campurannya bisa saja 1:1 sama. Nah, meskipun campuran pupuk ZA ini mengandung unsur sulfat nitrogen atau sulfur ya, yang sekilas justru sulfur dan dolomit itu berlawanan, di mana dolomit bersifat meningkatkan pH sementara sulfur atau belerang menurunkan pH. Namun karena kebanyakan kondisi tanah di kita itu terlalu asam, sementara komposisi dolomit 80%, ZA hanya 24%, jadi perbandingannya lebih banyak dolomit, dia tidak akan membuat tanah asam. Nah, lalu kenapa sih pupuk ZA ini nampak spesial?
Karena penggunaan nitrogen pada tanaman tertentu dia akan membuat keracunan, misalkan pada tanaman tebu. Jadi harus dikurangi penggunaan pupuk urea kan. Nah, bisa diganti dengan ZA yang komposisi nitrogennya hanya setengahnya. Terakhir, aplikasi kapur dolomit ini Anda bisa ulang sampai 2 atau 3 kali, namun dengan pengurangan dosis. Misalkan minggu pertama Anda kasih 1 gelas, lalu minggu ketiga selang 2 minggu Anda kasih setengah gelas, dan minggu ke-6 Anda kasih 1/4 gelas. Itu pun awet. Karena sekali Anda kasih kapur dolomit, maka tidak perlu lagi kasih kapur dolomit untuk rentang waktu 3-5 tahun ya. Jadi awet. Sepertinya sampai sini saja dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.